Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam, ditambah dengan nikmat sehat. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan kajian kitab Sifwatullah fi Bayanil Adhkar Al-Yaumiyah. Yang ketepatan kitab ini adalah susunan saya sendiri. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang kitab Da'awat, tentang doa-doa pada umumnya. Nah, pertemuan kali ini kita akan bahas hadis yang kedua, di mana kita ini berdoa kepada Allah semoga dapat petunjuk, menjadi orang yang takwa, orang yang cukup dan orang yang kaya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina, rawahu Muslimun. An Ibnu Mas'udin, hadis datangnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, berkata. Siapa Ibnu Mas'ud? Isi perkataannya, annan nabiyya, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi, yaqulu, membaca siapa Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Rawahu, meriwayatkanhu pada hadis Muslimun, siapa Imam Muslim. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku as'alu, memohon akukah kepada engkau, al-huda, mendapatkan petunjuk, wat-tuqah, dan bertakwa, wal afafah, dan berkecukupan, wal ghina, dan kaya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina, rawahu Muslimun. Di sini sahabat Ibnu Mas'ud bercerita bahwa Rasulullah itu membaca doa. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Coba kita perhatikan, dimaknain satu persatu. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk mendapatkan petunjuk darimu. Kita mendapatkan petunjuk itu merupakan karunia Allah. Karena tidak ada yang bisa memberi hidayah pada seorang kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Rasulullah itu berusaha untuk mengajak pamannya sendiri, Abu Thalib, supaya beriman. Karena orang yang paling dekat dengan Rasulullah, dia yang pelihara Rasulullah sejak dia kecil, maka dia sangat menginginkan supaya paman ini bisa masuk Islam, beriman kepada Allah, sehingga nanti diselamatkan di akhirat. Lalu Allah memberikan penjelasan kepada Nabi Muhammad bahwa tidak ada yang bisa memberi petunjuk kecuali Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk, dengan petunjuk yang artinya taufik, dengan artinya hidayah, kepada orang yang kau cintai.
Sungguh yang beri petunjuk itu siapa? Hidayah itu hanya Allah. Maka karena itu kita ini yang pertama minta petunjuk kepada Allah, minta bimbingan kepada Allah. Saya marah setiap hari pada sampean untuk jamaah. Kalau enggak ada hidayah, tetap aja sampean itu enggak mau berjamaah. Walaupun setiap hari saya ngajak pada sampean supaya berzikir, tapi kalau enggak dapat hidayah tidak akan pernah mau berzikir. Setiap hari ngajak kalau ngaji konsentrasi tetap ngerjelingeran. Kenapa? Karena tidak mendapat hidayah. Kenapa? Karena yang berhidayah siapa? Allah. Maka kita minta apa? Allahumma inni as'alukal huda. Setiap saat apa yang kita baca? Ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat, yaitu orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Engkau. Siapa itu? Para nabi dan para rasul. Setiap hari minimal sehari semalam 17 kali. Kalau ditambah qabliyah dan ba'diyah lebih banyak lagi. Ditambah dengan qiyamul lail tambah lagi. Ditambah dengan salat duha tambah lagi. Kalau ditambah dengan salat mutlak berapa lagi? Kita minta sehari semalam minimal 17 kali ihdinas syiratal mustaqim. Kenapa? Wa may yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang diberi petunjuk Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Tapi sebaliknya, wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Manusia ini cuma hanya mengajak, mengarahkan. Tapi yang berikan hidayah, dia mengikuti dan mentaati siapa? Allah. Maka beruntunglah sampian-sampian ini yang sudah mendapat hidayah dari Allah. Paham ya? Maka yang pertama apa? Allahumma inni as'alukal huda. Huda. Petunjuk yang benar dari siapa? Yaitu yang datangnya dari Allah. Nah, siapa yang bisa menerima hidayah dari Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Itu diantaranya yang beriman kepada hal yang gaib, yakni kepada hal yang dua jangkauan anggota badan atau anggota badan yang 5. Seperti kita beriman kepada Allah, beriman pada malaikat Allah, beriman pada utusan Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman pada malaikat, hari kiamat, qada dan qadar itu termasuk yang gaib. Sampai melihat malaikat enggak? Enggak kan? Melihat surga neraka enggak? Enggak melihat. Kita tahu apa yang akan terjadi enggak? Qada dan qadar enggak. Berarti yu'minuna bil ghaib. Selain apa? Mendirikan salat. Melaksanakan salat yang sempurna baik zahir maupun batin. Berikutnya apa? Dia mengeluarkan zakat yang punya harta sampai 1 nisab. Dan kemudian yakin betul-betul terhadap Al-Quran dan pada kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran. Maka namanya mendapat petunjuk itu adalah orang-orang yang bertakwa. Yang kedua apa yang minta? Wat-tuqa. Apa tuqa itu? Kita minta kepada Allah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Apa takwa itu? Imtithalu awamirillahi wa ijtinabu nawahihi taqarruban ilallah. Yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya semata-mata karena mengharapkan ridha dari Allah, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, orang yang bertakwa apa? Seperti tadi bilang ciri orang yang bertakwa itu beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menunaikan zakat, yang yakin pada isi Al-Quran dan mengamalkannya, dan juga kitab-kitab, yakin pada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Tapi yang wajib kita amalkan itu adalah Al-Quran, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi kita minta supaya menjadi orang bertakwa. Kenapa? Karena orang yang paling mulia itu siapa? Orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum.
Yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling takwa kepada Allah. Maka karena itu kita minta menjadi mendapatkan takwa dari Allah. Nah, kalau orang sudah takwa hidupnya enak. Di dunia setiap ada masalah diberikan jalan keluar. Masalah ekonomi diberi jalan keluar. Masalah kesehatan diberikan kesehatan. Nah, bahkan dia itu mendapatkan jaminan rezeki dari Allah sesuai dengan kehendak Allah dari jalan yang tidak terduga. Lebih dari itu apa nanti balasannya di akhirat? Akan masuk surga yang lebarnya itu lebih besar daripada langit dan bumi. Maka kita minta apa? Takwa. Yang ketiga apa? Wal afafah. Kita itu minta kepada Allah berkecukupan sehingga tidak perlu minta pada orang lain. Tidak perlu minta bantuan pada orang lain. Kamu mempunyai uang untuk kepentingan belajar, cukup. Kepentingan menikah, cukup. Kepentingan untuk menyekolahkan anaknya, cukup. Semuanya cukup. Itu namanya afaf. Minta kepada Allah supaya kita diberikan kecukupan sehingga menjaga kehormatan, tidak minta-minta pada orang lain. Karena orang yang suka minta pada orang lain itu kita ini tidak mulia dan tidak disukai oleh orang lain. Suatu ketika sahabat datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, tunjukkan aku amal perbuatan ketika aku mengerjakannya aku dicintai Allah dan dicintai oleh manusia." Pertanyaannya berat kan? Dicintai Allah, dicintai manusia. Apa jawab Rasulullah? Pendek. Ishad fid dunya yuhibbukallah washad ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah dengan urusan dunia, maka Allah akan dicintai Allah, maka engkau akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah apa yang dimiliki manusia, maka kamu akan dicintai oleh manusia. Artinya yang kedua yang saya ingin sampaikan, kalau kita afaf, kecukupan dan tidak suka minta pada orang, maka kita akan dicintai oleh orang. Contohnya, coba kalau sandal sampean dipakai, apa pikiran sampean? Kan nggak enak kan, nggak hormat. Ternyata baju sampean dipakai, enak nggak? Sampean kan nggak enak, nggak senang dia. Wah, saya yang nyuci, dia yang pakai. Iya Pak ya. Maka kita ini jangan membiasakan pakai pakaian orang. Ada yang suka pakai bajunya orang di sini? Siapa? Kalau sandal, siapa sandal orang yang suka pakai sandal orang? Gasab namanya. Orang yang pakai gasab menurut Imam Ahmad bin Hanbal, dia itu tidak sah. Sholat pakai baju wasapan nggak sah. Tapi kalau Imam Syafi'i sholatnya sah, namun tidak mendapatkan pahala. Itu sudah hukum paling ringan. Nah, maka kita minta kepada Allah al-afaf, kecukupan sehingga tidak perlu minta pada orang lain, tidak perlu minta bantuan orang lain. Tapi bukan berarti kita egois, orang bantu ditolak, enggak. Kita ini ketika menerima bantuan orang lain, itu maksudnya apa? Tahadaya, saling memberi hadiah. Ketika sampai menerima, sampai punya niatan nanti akan balas 2 kali lipat. Idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha au tuha. Paling tidak kita setimpal. Sampean umpamanya nanti menikah, tidak mengharapkan bantuan orang, tapi kalau kita ada orang memberi, kita akan menerima. Tapi ketika orang itu ada keluarganya yang menikah, apa yang terjadi? Maka harus membalasnya. Yang terakhir apa? Wal ghina, kaya. Tapi kaya itu bukan berarti harus banyak uangnya. Bisa jadi uangnya bisa biasa, tapi dia kaya. Dia punya uang biasa-biasa, badannya sehat. Uangnya biasa-biasa, istrinya sehat. Biasa-biasa, anaknya sehat, dapat beasiswa. Mondok tidak meler. Itu termasuk apa? Ghina. Uangnya banyak, sakit-sakitan. Uangnya habis untuk bayar apa? Obat dan dokter. Uangnya banyak, di pondok anaknya meler. Monsora jojon. Subhanallah. Umur yang lebat aculan ngaji tak tenang. Mun disuruh ngaji apa? Sakit perut, sakit tabu, sakit cetak. Keminta uang sedikit tapi cukup.
Karena memang Allah dibikin kebutuhannya sedikit. Anaknya sekolahnya, anaknya nggak usah dipikirkan, sudah dapat beasiswa. Enak kan? Nah, kemudian dirinya sendiri setiap ada kebutuhan, ada kerjasama. Lah, kita minta kepada Allah al-ghina sehingga kita tidak minta bantuan pada orang lain. Wah, coba bayangkan. Berarti ada 4 permintaan. Yang pertama dapat petunjuk, yang kedua menjadi orang yang takwa, yang keempat kecukupan sehingga tidak perlu yang lain. Afa itu artinya menjaga diri, tidak minta-minta pada orang lain. Dan ghina, kecukupan, kaya. Ketika butuh mobil, punya mobil. Ketika butuh pesawat, punya pesawat sesuai dengan kebutuhan. Ya kalau kebutuhannya sepatu ontel, sepatu ontel. Karena harta ini kayak obat. Kalau overdosis, enak enggak? Ada obat sehari minum, setiap minum 1 biji. Biar cepat sembuh minumnya 6. Iya mati. Iya Pak ya? Overdosis. Atau sebaliknya, kebutuhan obat 3 butir. Minumnya hanya 1. Ya enggak sembuh. Nah, ghina ini segala kebutuhan tercukupi. Itu namanya ghina. Inilah yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu hadis riwayat Imam Muslim datang dari Ibnu Mas'ud tentang bagaimana supaya kita mendapat petunjuk, bertakwa dan bisa kecukupan dan kaya. Mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Hendaknya santri membaca ketika sholat sendirian, baik sholat sunat maupun sholat wajib. Nah, ketika selesai baca Quran, baca supaya apa? Coba, kehidupan yang tertinggi apa? Mendapat ridho dari Allah. Kapan dapat ridho dari Allah? Ketika mendapat petunjuk dan menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana itu hidupnya tenang, tentram, tidak ada yang musik? Ketika apa? Cukup bahkan kaya. Tidak perlu minta bantuan pada orang lain. Enak kan? Di akhirat enak, di dunia enak. Dengan doa yang diriwayatkan Imam Muslim, dengan minta kepada Allah 4 hal, dapat petunjuk, bertakwa dan kecukupan dan kaya. Inilah yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.